7 ayat yang ke-26. Sudah dapat, mari katakan amin. 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 Suara yang keras, di belakang saya belum dengar suaranya. Guys, katakan amin. Amin. Mari kita baca sama-sama, 2, 3. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati dan silakan duduk. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara, hari ini diberikan sebuah kepercayaan yang luar biasa bagi saya. Saya mengambil sebuah judul yang di sana dikatakan waktu darurat dari Tuhan. Mari sama-sama katakan waktu darurat dari Tuhan. Waktu darurat dari Tuhan. Makanya dalam ayat yang tadi kita baca, Rasul Paulus berbicara kepada para jemaat yang ada di Korintus. Dia berkata begini, aku berpendapat bahwa mengingat waktu yang darurat. Sama-sama bilang darurat. Darurat. Lihat kiri kanan bilang waktu ini darurat. Waktu ini darurat. Pernah pergi di rumah sakit? Amin. Bapak ini keluar masuk rumah sakit, dia tahu lewat jalan pintas atau jalan lurus ada di sana ada tulisan, oh ini ruang darurat. Kalau orang yang masuk di ruang darurat, dia sudah di luar dia udah bilang aduh cepat sembuh atau cepat mati. Kalau kata darurat saja, saya mulai suara sudah mulai panas. Kalau kata darurat saja orang sudah ketakutan. Dan hidup ini juga ada pada jalan yang disebut darurat. Olehnya itu Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada, saya bisa keluar atau ada di foto saya. Saya bisa keluar atau di tempat saja. Boleh saja. Oke. Kalau di tempat saya tetap begini, saya jadi patung begitu. Nanti dari sana foto saya dengan gaya ini begitu. Kalau begini saya keluar, saya akan keluar begitu. Boleh? Bapak Kepala harus izinkan saya bisa lari ke sana, lari ke mana. Makanya Rasul Paulus berkata kepada jemaat bahwa hidup ini darurat ada. Jika itu darurat, harus mereka mempersiapkan diri sebaik mungkin. Tidak boleh kita main-main. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat ke belakang. Sudah kurang lebih 2 tahun hidup di dalam kedaruratan ini. Betapa kalau kita lihat Rasul Paulus sudah mengingatkan jauh-jauh hari kepada jemaat yang ada di Korintus. Dia bilang hidup ini darurat. Tahun 2020 21 kita masuk pada yang namanya darurat. Kalau dibilang COVID, obat berbahaya. Pemerintah bilang PSBB, semua aktivitas dibatasi. Saya sudah datang lagi ke PKN, dibatasi semua. Itu dalam darurat. Orang mau aktivitas ini, mau kegiatan ini dibatasi semua. Dan disebut itu darurat. Bukan saja di tahun 2 tahun belakangan itu dibilang darurat, tetapi Rasul Paulus juga mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus tentang darurat ini. Tetapi betapa sayang, betapa indahnya kalau kita dengar ada banyak orang di tengah-tengah kondisi yang darurat ini yang sedang terjadi ini. Kalau kita lihat mungkin saudara kita atau opung kita, teman dekat kita sudah tinggalkan kita duluan dan pergi dengan kondisi darurat yang selama kurang lebih 2 tahun ini berjalan. Next, itu pendahuluan. Darurat disebut juga keadaan yang sulit yang tidak disangka-sangka. Mungkin kita memahami, kenapa ini terjadi seperti ini? Padahal suasananya bagus, kondisinya bagus negeri kita, matahari terbit dengan bagus, air dari surga turun hujan bagus. Kok kenapa terjadi begini?
Tetapi kata darurat yang saya lihat dari kamus itu keadaan yang sulit yang tidak disangka-sangka. Dan juga keadaan atau situasi yang sementara yang tidak disangka-sangka. Dia akan datang tiba-tiba. Itu akan terjadi. Makanya jangan kaget kalau kondisi yang kita alami hari-hari ini jangan terlalu kaget. Karena Alkitab sudah menyatakan begitu loh. Hari-hari ini hari yang baru. Next. Yes. Dalam kitab Markus pasal yang ke-13 ayat 20 di sana berkata begini. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkatkan waktu, maka dari segala yang kita hidup tidak akan ada yang selama. Bilang kiri kanan. Ini adalah kesempatan. Ini adalah kesempatan. Bapak Ibu Saudara, Alkitab bilang mempersingkat waktu. Kalau Tuhan mempersingkatkan waktu, kita mau bikin apa? Makanya ini sebuah kesempatan yang Tuhan beri bagi kita. Kita masih hidup, kita masih bernapas. Makanya mari kita mempergunakan waktu ini sebaik itu. Karena waktu ini darurat. Sebuah kesempatan yang Tuhan berikan di waktu ini. Kalau Tuhan bilang, hei kamu innalillah, kau mau bilang apa? Kau tidak bisa tahan-tahan di sana. Makanya ini sebuah kesempatan bagi kita sekalian sebagai orang percaya. Sebab hidup ini adalah darurat adanya. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang dipilihnya, Tuhan mempersingkatkan waktu. Bilang sama-sama, saya orang pilihan. Saya orang pilihan. Makanya kau masih ada hari ini, saya masih ada, Bapak Gembala ada, Ibu ada. Itu Tuhan yang memilih kita. Amin. Tuhan mempersingkatkan waktu. Dengar baik-baik. Tuhan masih memberikan waktu bagi kita sekali. Betapa data yang kami dapat dari sinode dari 2 tahun ini kurang lebih ada 300-an pendeta yang dipanggil Tuhan dengan kondisi yang darurat dibilang COVID ini, hampir 300-an lebih. Mungkin jemaat akan bertanya, kok kenapa sih pendeta yang dipanggil? Saya pinjam dari bahasa dari kita punya ketua sinode. Dia bilang, kenapa pendeta yang dipanggil? Yang pertama, kenapa dipanggil pendetanya? Yang pertama, karena rumahnya sudah siap. Bapak punya rumah belum siap, saya punya belum dipanggil. Yang kedua, karena mahkotanya sudah ada. Yang ketiga, karena sudah selesai. Kita belum selesai karena kursi masih kosong. Bapak harus kerjakan selesai baru jadi dipanggil. Bagi kita semua, dengar baik-baik. Kita belum dipanggil karena rumah kita di sorga belum siap. Amin. Bilang kiri kanan, rumahmu belum siap. Rumahmu belum siap. Makanya bilang Tuhan, biar aku terus mempersiapkan rumah di sana. Haleluya. Nah, yang berikutnya, mahkotaku belum siap. Makanya hari ini kita terus kerja keras. Datang beribadah, memuji Tuhan, memberikan yang terbaik dalam hidup kita kepada orang lain. Untuk apa? Untuk sebuah mahkota. Dan yang berikutnya harus kita kerja. Amin. Amin. Jangan berdiam diri, harus bekerja, cari jiwa untuk Tuhan. Supaya kita lihat kalau kursi yang kosong-kosong begini, waduh betapa sedih. Makanya harus kita kerja. Kalau waktu darurat tiba, kita bilang goodbye, karena rumahku sudah siap, pekerjaanku sudah selesai, dan mahkotaku sudah. Amin. Amin. Beri tepuk tangan dulu dengan semangat. Sebab itu Bapak Ibu terus jangan lepaskan itu. Ayo. Atau kenapa dia mati? Ada masalah? Kenapa? Masalah?
sementara. Bilang kiri kanan, hidup ini sementara. Hidup ini sementara. Bilang hidup ini singkat. Hidup ini singkat. Kalau hidup ini singkat, mari kita pergunakan waktu yang ada kepada Tuhan. Jangan kita main-main dengan waktu yang ada. Sebab waktu ini singkat adanya. Boleh saya buka ini? Boleh Bang Gembala? Amin. Oke, saya buka dulu. Oke. Waktu ini adalah waktu yang singkat. Makanya ada beberapa ayat yang di sana berkata, Musa dia bilang, hidup ini sampai 70, kalau anugerah 80. Itu Musa yang tulis di sana. Tetapi dalam kitab Kejadian 6 ayat yang ketiga di sana firman Allah begini. Sebenarnya manusia itu hidup sampai 120 tahun pada waktu itu. Tetapi kenapa kalau kita lihat sekarang ini orang bisa meninggal di usia yang 6 tahun dia meninggal. Di usia yang ke-20 tahun dia meninggal, ke-50 tahun dia meninggal, ke-60 tahun dia meninggal, ke-70 dia meninggal, 80 apalagi itu sebuah anugerah yang ditulis oleh Musa. Usianya semakin mundur dan semakin mundur. Makanya Alkitab dengan jauh hari menyatakan di sana, waktu ini adalah waktu yang singkat bagi kita, waktu yang darurat. Oleh itu Bapak Ibu Saudara, kalau waktu itu darurat, mungkin kita berpikir begini, kok kenapa sih saya nggak sampai 80? Kenapa sih saya nggak sampai 70? Kita berkata di sana. Kenapa sih saya nggak sampai 120 tahun? Kok 60 saya dipanggil? Kok 20 pun saya dipanggil? Hidup ini sebuah kedaulatan Tuhan. Olehnya itu kita yang masih ada, umat Tuhan yang ada di tempat ini, mari kita memahami bahwa waktu ini adalah waktu yang darurat dan singkat. Mari pergunakan waktu yang baik ini buat Tuhan. Next. Penting sekali kita perhatikan hidup ini. Dalam Efesus berkata di 5 ayat yang ke-16, dan pergunakan waktu yang ada karena hari-harinya raja. Olehnya itu mari undang keluarga, sanak saudara yang ditolak untuk kita cari Tuhan. Sebab kita tidak mengerti dan memahami dengan waktu yang ada. Sebab Alkitab sudah jauh hari berkata bahwa hari-hari yang kita lewati pasti jahat. Kemana kita berlari? Kepada orang dipintarkah? Kepada orang buatkah? Di sana kita mengalami hal yang sangat mengerikan. Tetapi mari kita terus berlari. Menjadi pertanyaan dalam perenungan kita di minggu ini, dalam minggu yang kedua. Yang pertama, apa sikap kita atau gaya hidup kita di tengah-tengah kondisi yang darurat? Next. Mari katakan, harus lebih fokus membangun kehidupan rohani. 2, 3. Harus lebih fokus membangun kehidupan rohani. Ada prioritas dalam kehidupan ini. Kita tidak bisa lagi main dengan hidup ini. Mungkin belakangan yang sudah kita lewati kita sia-siakan dengan hidup ini. Sesuka-suka kita, semau-mau kita dengan hidup ini. Tetapi dengan kondisi yang terjadi 2 tahun belakangan ini yang saudara lihat sendiri, mari kita mulai mengevaluasi kembali akan hidup ini. Kita lebih fokus membangun kehidupan rohani kita, karena waktu ini adalah waktu yang darurat. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Fokuskan diri dengan Tuhan. Yang pertama, mari kita mempersembahkan hidup ini bagi Tuhan. Mari katakan mempersembahkan hidup ini bagi Tuhan. Persembahkan hidup bagi Tuhan. Sebab kita tidak tahu kapan Dia akan datang. Dia akan berkata, selesailah hamba-Ku, selesailah anak-Ku. Olehnya itu, hari ini di minggu yang kedua, sebuah kepercayaan untuk saya.
Semoga katakan mari kita mempersembahkan hidup ini bagi Tuhan. Amin. Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan ayat yang kedua di sana berkata begini. Silakan salah satu baca untuk kita semua. Dengan suara yang keras. Kalau bisa dibuka di sana boleh. Kalau enggak silakan salah satu baca. Yes, Roma 12 ayat yang 1 ayat 2. 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Yes. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Rasul Paulus menasihati kepada kita sekalian sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. itu adalah ibadah yang sejati. betapa luar biasanya Bapak Ibu Saudara. Mari kita pahami bahwa fokus kita kepada Tuhan. Dia tidak minta harta kita, Dia tidak minta kekayaan kita, tetapi Dia minta persembahkanlah hidup ini. Sekali lagi, persembahkanlah hidup ini yang berkenan kepada Tuhan. Dan itulah ibadah yang Sejati. Bapak Ibu Saudara, mari kita paham. Waktu kita bangun pagi dan kita mengambil udara yang pertama. Saya tidak ambil dari hari Senin sampai kepada hari Sabtu. Tetapi waktu hari Minggu, ada banyak orang yang cuek dengan hari itu. Adakah kita sadari bahwa waktu kita bangun, itulah hari pertama kita hidup. Demikian pun kita mencari Tuhan. Waktu hari Minggu, waktu kita bangun pagi, kita akan berkata, hari yang pertama, hari yang baru ini, aku akan jumpa dengan Tuhan. Makanya kita tidak cuek lagi dengan hidup ini. Kita tidak lagi main-main dengan hidup ini. Dan hari Minggu, mari kita pergunakan hari yang baru di Tuhan. Kita akan berkata dalam diri kita, hari ini aku jumpa dengan Tuhan. Amin. 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 Suara yang keras, amin. Amin. Hari ini aku jumpa dengan Tuhan. Hari ini Haleluya. hari terakhir bagi. Mari kita renungkan. Ini hari terakhir bagiku. Aku jumpa dengan Tuhan. Dan kita tidak tahu dengan keadaan yang hidup ini. Saya tidak tahu hari ini kita berubah, tersentuh kaki kita, ini kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya dalam hidup kita akan berkata, hari yang terakhir aku jumpa dengan Tuhan. Makanya sudah hari Minggu kita harus jangan sibuk dengan yang lain. Kita akan berdoa, hari ini saya jumpa dengan Tuhan. Amin. Artinya saya mempersembahkan hidup ini bagi Tuhan. Menjadi ibadah yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Amin. 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 Sebab waktu yang darurat kita belum mengerti apa yang harus di waktu ini. Yang berikutnya, next. Belum. Yes. Yang berikutnya, kita lebih fokus membangun kehidupan rohani, cari kerajaan Allah dan kebenaran. Mari cari kerajaan Allah. Bilang sama-sama. Cari kerajaan Allah dan kebenaran. Alkitab berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan. Menjadi sebuah prioritas hidup ini. Di tengah-tengah kondisi, di tengah-tengah waktu yang darurat ini, kita harus mencari Allah. Sebab itu Rasul Paulus berkata berulang-ulang kali kepada jemaat yang ada di Korintus. Tuhan memberikan kesempatan kepada orang-orang pilihan untuk mempergunakan waktu
kebenaran. Sebab itu doa saya hari ini, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, prioritas kita, mari kita membangun kehidupan rohani kita, supaya datangnya waktu darurat itu, semua kita akan berkata usia. Sebab dunia yang kita tinggal itu sementara adanya. Next. Yang berikutnya, mari katakan cari kerajaan Allah. Kita cari dan pikirkan hal-hal yang di atas. Mari katakan, kita cari. Sama-sama bilang, 2, 3. Kita cari dan pikirkan di atas. Perkara yang di atas. Ada sebuah kisah dalam Alkitab ditulis dalam Lukas pasal yang ke-10. Kalau Bapak Ibu pulang dan baca tentang Marta dengan Maria. Kalau dilihat Marta dengan Maria, mereka bukan orang sembarang. Mereka keluarga. Alkitab menulis, silsilah menulis di sana bahwa mereka adalah keluarga daripada Yesus itu sendiri. Tetapi dalam perjalanan pelayanan waktu Yesus, apa yang terjadi di sana, Alkitab menuliskan singkat saja dengan tafsiran saya sendiri. Alkitab menuliskan Maria sibuk dengan dirinya. Kalau kita berpikir Maria sibuk dengan dirinya, kenapa dia sibuk? Sebenarnya tidak ada masalah. Kalau hari ini kita tidak makan, mungkin kita tidak bisa datang dulu di sini. Sebenarnya Maria sibuk. Marta sibuk untuk memberikan makan, ada tamu yang datang, minum dan lain sebagainya. Itu budaya yang terjadi di sana, dan budaya itu juga terjadi di kita semua. Dan di sana dibilang Maria duduk menerima yang terbaik. Ini bukan berbicara masalah makan minum. Ini berbicara masalah perkara di atas. Maria menerima yang terbaik, Alkitab bilang begitu. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang percaya seperti sifat daripada Marta itu. Sekalipun dia orang percaya, dia sibuk. Dia tidak mencari perkara yang di atas yang Alkitab bilang. Sebenarnya dunia ini sementara. Waktu yang tadi Rasul Paulus bilang, ini sementara adanya. Tetapi Maria menerima yang terbaik, dan Tuhan berkata, engkau menerima yang terbaik. Sebab itu kenapa saya bilang hari ini bagi kita sekalian, kadang-kadang kita mau datang beribadah hari Minggu. Biar saja. Aku mandi, santai saja. Kita cuek dengan kehidupan ini. Kita tidak mencari perkara-perkara di atas. Mempersiapkan diri dengan baik. Melihat perkara yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Sebab itu Ibu Bapak Saudaraku, kenapa Maria menerima yang terbaik? Karena dia mempersiapkan diri menerima firman Allah. Kadang-kadang kita bilang begini, kan itu kan rutinitas. Nanti jam 9 baru saya menuju ke gereja. Atau kalau sudah ujian baru saya datang ke gereja. Sudah itu kalau pendetanya ini saya cuek saja. Kalau pendetanya terus saya duduk dengar. Sudah itu ya sudah selesai. Tapi hari ini bagi kita semua, mari kita mencari perkara yang di atas. Amin. Seperti Maria yang menerima sesuatu yang baik. Hal yang berikutnya, 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh. Mereka siapa? Mereka adalah orang-orang yang seperti saya dan saudara. Alkitab sudah jauh-jauh hari berkata, kita harus menyiapkan pelita. Di dalamnya
ada minyak. Mereka setia seperti saya dengan saudara yang datang setiap hari Minggu beribadah kepada Tuhan. Tetapi yang bodoh ini mungkin mereka tidak mengerti dengan waktu yang darurat ini. Mereka berkata, udah capek. Udahlah nanti aja. Sesudah apa yang terjadi? Bukan berbicara minyak, bukan berbicara tentang pelitanya. Kalau kita secara ekonomi, secara kekeluargaan, kalau kita baca ayat ini Matius pasal 25, 5 bodoh ini mereka datang meminta minyak kepada yang pintar. Tak kala Tuhan Yesus datang, Alkitab bilang begini, terjemah yang sederhana. Mereka datang kepada yang minta minyak. Kalau sesama boleh aja dia kasih ini minyaknya, bagi 2. Kalau pelitanya nggak padan, bagi 2 saja. Bisa saja terjadi, kenapa tidak? Tetapi ini tidak berbicara tentang minyak. Tidak berbicara tentang minyak tanah. Berbicara tentang perkara di atas. Yang sang raja itu akan datang pada waktu yang darurat itu. Yang mempersiapkan diri mereka akan siap disambut oleh sang raja itu. Maka kita harus sadari 5 minyak itu mereka mendapatkan tempat. Karena mereka mencari perkara. Sekalipun badai, tofan, gelombang, persoalan demi persoalan datang, dan mereka tahu kami terus mempersiapkan diri. Kenapa? Mereka menyambut sang raja. Sebab itu saya percaya, Bapak Ibu Saudara, mari kita terus mencari perkara di atas. Haleluya. Sebab dia akan datang. Kita tidak tahu kapan dia akan datang, Alkitab bilang. Tetapi pasti orang Manado bilang pasti dia akan datang. Asal kita mempersiapkan diri dan kita mencari perkara di atas. Kita dilengkapi dengan firman seperti 5 gadis yang bijak itu. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, next, kita berjaga-jaga dan berdoa. Mari katakan berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga dan kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Banyak orang tidak mau berdoa. Mari minggu lalu saya bicara tentang doa. Doalah yang sanggup menyelesaikan setiap persoalan kita. Doalah yang bisa membuka jalan-jalan yang sedang tertutup. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kondisi yang darurat ini, kita harus berjaga-jaga dan terus kita berdoa. Para murid-murid Alkitab di sana berkata, mereka berjaga-jaga bersama dengan Tuhan, sekalipun mereka berjaga dengan seorang yang luar biasa, yaitu Tuhan. Tetapi Tuhan bilang harus berjaga-jaga. Dan saya berdoa hari ini bagi kita semua, kita harus berjaga-jaga. Setelah kembali kepada murid-muridnya dan mendapatkan mereka sedang tidur, dan mereka berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ini Tuhan sendiri berkata kepada para murid-muridnya waktu dia pergi berdoa karena ada persoalan masalah yang dia hadapi. Dan hari ini pun Alkitab mengingatkan kita kepada jemaat Tuhan yang ada di sana untuk kita tetap berjaga-jaga dan berdoa, sebab waktu ini darurat. Waktu ini darurat. Kita tidak bisa berkata, wah saya ini kuat, kayak saya ini sanggup. Enggak ada. Dan mari kita merendahkan diri dan kita terus berjaga-jaga. Next, jagalah dirimu supaya hatimu
Jangan terseret oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan dunia, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerah. Artinya harus kita jaga-jaga, kita tidak mengerti apa yang akan terjadi dalam hidup ini. Kondisi-kondisi yang sedang kita alami sekarang ini, dan saya berdoa Tuhan di tempat ini kita berdoa. Saya di gereja ada doa hari Kamis. Waduh, hari pertama bisa datangnya 20. Waduh, sesudah itu berjalannya waktu 4 orang, 5 orang. Ya, itu yang terjadi dalam kekristenan hari-hari. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara, kita terus berjaga-jaga. Next, di sana keluar selesai musuh. Tetapi saya mau katakan kepada kita, 3 perkara penting hari ini membuka kita di tengah-tengah situasi yang baru. Dan tidak bisa kita main-main lagi dengan waktu-waktu ini. Mari persembahkan hidup ini. Dan yang kedua, kita cari perkara di atas. Dan Dia yang menjanjikan itu, Dia pasti akan datang. Waktu bulan ini kesaksian. Waktu tahun lalu bulan Februari, saya kena COVID. Saya masuk di rumah sakit Sentral Medika Cibino. Bapak Ibu Saudara, orang yang kena COVID, mereka ada di isolasi tersendiri. Ini sebuah kesaksian. Isolasi tersendiri, tidak ada keluarga yang datang, tidak ada handai tolan yang datang. Kalau dia seorang suami, istri pun tidak didampingi. Kalau sakit biasa, oke saja, didampingi oleh keluarga. Tetapi COVID yang terjadi 2 tahun belakangan, enggak ada yang dampingi. Dia ada di dalam, pendeta pun enggak ada bisa datang untuk berdoa supaya dia sembuh, enggak ada. Kenapa saya mau bilang begitu? Karena itu hubungan kita dengan Tuhan. Di tengah kondisi yang seperti itu, kita berhubungan langsung dengan Tuhan. Kita tidak bisa berhubungan lagi dengan pendeta untuk dapat menguatkan kita lewat doa. Ataukah pendeta datang, dia meletakkan tangan supaya kita sembuh. Tetapi dalam peristiwa seperti itu, di kondisi yang darurat seperti itu, hanya kita dengan Tuhan. Dengar baik-baik. Waktu saya terbaring, apa yang terjadi? Hari yang kedua, Bapak Ibu Saudara, manusia besar itu si iblis datang cek saya dari sini, dari Lek. Jika kalau saya tidak punya pengharapan yang kuat kepada Tuhan, maka ketakutan itu mengiringi saja, maka innalillahi. Dengar baik-baik. Kalau kita tidak punya pengharapan dan selanjutnya, kalau kita tidak punya hubungan dekat dengan Tuhan, maka selesailah. Kenapa banyak orang mati? Karena hidup dalam ketakutan.
mereka tidak dekat dengan Tuhan. Ketakutan itu membuat maka daya tahan tubuh itu turun. Maka innalillahi. Maka waktu saya ada di rumah sakit, itu setan itu datang cekek leher saya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Maka lepas. Sesudah hari kedua, hari ketiga, Bapak Ibu saudara dengar baik-baik. Ada orang yang sudah mati, sudah 20 tahun, 10 tahun. Itu kepala-kepala suku dari kampung saya. Mereka datang berbaris di tempat yang saya tinggal. Itu mau Alkitab bilang, mereka sudah mau ambil saya. Saya bertindak, saya berkata, dalam nama Yesus saya bilang, kenapa kamu jauh-jauh datang dari negeri yang jauh ke sini mau ambil saya? Saya bangun dan saya teriak, dalam nama Yesus saya bertindak. Saya pakai bahasa, saya bilang, hei kamu harus kembali, karena ini bukan wilayah. Maka satu persatu mereka mundur. Maka disitulah mulai saya bangun dan saya semangat kembali. Bapak Ibu saudara, dari kesaksian di tengah-tengah kondisi seperti itu, hidup kita hanya dengan Tuhan. Tuhan yang bisa menolong kita. Di tengah darurat ini, Tuhan yang bisa menolong ibu. Tuhan yang bisa menolong bapak. Tuhan yang bisa menolong saudara. Amin. Dan tidak ada yang lain. Sebab itu mari prioritaskan hidup ini bagi Tuhan. Haleluya. Maka engkau dengan saya akan tertolong. Engkau dengan saya hidup di dalam perlindungan Tuhan. Engkau dengan saya dalam penjagaan Tuhan. Amin. Di tengah-tengah kondisi darurat. Saya sangat percaya kalau saya ada hari ini kemurahan Tuhan bagi hidup saya dan hidup kita semua. Mari kita pergunakan waktu ini sebaik. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kasih dari surga memenuhi Kasih dari surga memenuhi
orang. Hanya kami menata hidup ini kepadamu. Betapa kami bangga memiliki Engkau yang mengingatkan kembali dengan waktu yang ada. Kami adalah orang-orang pilihan yang Tuhan pilih. Haleluya. Dengan kemurahan dan kebaikan, dan kami mau mempergunakan waktu. Kamu mau menyerahkan hidup ini menjadi sebuah prioritas bagimu, Tuhan. Mempersembahkan yang terbaik, dan kami mencari perkara di atas. Hidup kami mau intim dengan Tuhan. Amin. Kami terus berjaga-jaga dalam penantian kami, sebab ini waktunya. Terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Ajar kami untuk hidup takut kepada Tuhan, dan terus bergairah mencari Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Roh Kudus terus berbicara bagi kami semua, Amin. tanpa terkecuali besar kecil tua muda, mengingatkan kembali untuk mempersembahkan hidup yang terbaik. Terima kasih Roh Kudus. Meteraikan firman Allah ini bagi kami semua. Bila kami pulang, kami terus menata hidup kami dan melakukan apa yang menjadi bagian kami, dan semuanya memuliakan Tuhan. Terpujilah Bapa kekal buat selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, mari katakan dengan saya. Amin.